Yang kedua, kita akan masuk ke babak lemparan. Jadi setiap Rebu akan diberikan 5 soal lemparan. Ketika Rebu tersebut tidak mampu melengkapi secara utuh atau 100% benar, maka akan dilempar ke regu selanjutnya. Misalnya regu A dikasih soal, sebutkan 5 prinsip dasar. Kan 7 tapi 5 yang disuruh. Nah, dia hanya bisa menyebutkan 2, maka untuk melengkapi kita lempar ke regu B. Jika belum lengkap lagi kita lempar ke regu C dan seterusnya. Dan terakhir kita akan masuk babak rebutan. Waktu 5 detik setelah teman-teman menjawab ya. Dan setelah soal dibacakan. Saya juga dapat kasus dulu begini sempat diprotes. Misalnya apa itu pertolongan pertama. Jadi dia bacakan ulang soalnya, tapi tidak disebutkan satu kata pun dari jawaban. Misalnya jadi pertolongan pertama adalah. Jadi kita sudah hitung itu waktunya karena dia belum menyentuh satu kata pun tentang jawabannya. Dia katakan Kak, ketika katanya dihitung ketika diam. Nah itu kalau sudah menjawab kata-kata awalnya misalnya itu kan dia hanya membaca ulang soalnya, ya paham ya? Jadi waktu berpikir hanya 5 detik. Oke, bisa kita mulai? Ya. Akan dilempar lagi sampai semua dapat atau stop ketika sudah ada yang melengkapi. Tetap dapat. Jadi range poinnya itu 25, 50, 75 dan 100. Ya. Jadi misalnya disuruh sebutkan 4, hanya 2, pasti berapa yang didapat? 50. Kalau ada yang lagi jawab 1, ini 25, dijawab tambah 1, 25. Kalau diulang jawabannya dari sebelumnya, itu sudah tidak dihitung ya, karena sudah dijawab sebelumnya. Sampai di sini paham? Oke, kita mulai untuk kedua di soal wajib. Oke, baik. Jadi kita akan masuk ke babak pertama. Jadi di babak pertama ini adalah pertanyaan wajib. Ya, jadi ini dikhususkan untuk Rebu A. Jadi Rebu A yang pertama ya. Baik, sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, baik. Saya akan membacakan soalnya. Ketika sudah saya persilahkan langsung dijawab. Di situ saya mulai hitung detik yang disampaikan kakak tadi. Mengerti ya? Oke, baik. Babak pertama, pertanyaan wajib untuk Rebu A. Pertanyaan pertama, tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain meliputi seluruh dunia merupakan maksud dari prinsip apa? Silakan. Baik, jadi pertanyaannya boleh diulang sekali lagi kalau diminta oleh Rebu yang ditanyakan atau Rebu yang dituju. Baik, saya akan ulangi sekali lagi. Pertanyaan pertama, tanggung jawab dan kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain meliputi seluruh dunia merupakan maksud dari prinsip apa? Waktu habis. Poin untuk Rebu A 0. Saya akan melanjutkan pertanyaan kedua untuk Rebu A. Sebutkan 5 buah rongga pada tubuh manusia. Silakan. Rongga tengkorak, rongga tulang belakang, rongga dada, rongga perut, rongga kambing. Baik, jawaban sempurna. Poin 100 untuk Rebu A. Beri tepuk tangan buat Rebu A.
Pertanyaan selanjutnya. INT 18,5 termasuk kategori. Silakan. Normal. Jawaban benar, poin 100 untuk Rebula. Boleh tepuk tangan untuk Rebula. Pertanyaan terakhir untuk Rebula. Jelaskan pengertian tanah longsor. Silakan. Kejadian pergerakan tanah, batuan atau material lainnya dalam jumlah besar yang berangsur-angsur dan secara tiba-tiba. Baik, jawaban benar, poin 100 untuk Rebula. Beri tepuk tangan untuk Rebula. Baik, selanjutnya kita masuk ke Regu B. Pertanyaan wajib. Pertanyaan pertama. Perhimpunan Nasional tidak boleh melibatkan diri dalam pertentangan maupun memihak merupakan maksud dari prinsip apa? Silakan. Jawaban benar, poin 100 untuk Regu B. Beri tepuk tangan untuk Regu B. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 4 tingkatan respon. Saya ulangi. Sebutkan 4 tingkatan respon korban secara berurutan. Silakan. Awas, suara, nyeri, tidak respon. Baik, jawaban benar, poin 100 untuk Regu B. Beri tepuk tangan untuk Regu B. Pertanyaan selanjutnya. INT 18,7 termasuk kategori. Silakan. Gemuk. Jawaban salah, poin 0. Jadi INT 18,7 itu termasuk normal. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Jelaskan pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa menggenangnya air yang ketinggiannya di atas batas normal. Mau disempurnakan? Waktu habis. Poin untuk Regu 75. Beri tepuk tangan untuk Regu. Selanjutnya pertanyaan wajib untuk Regu C. Pertanyaan pertama. Sudah siap ya? Kalau tidak bukannya. Oke. Baik, pertanyaan pertama. Melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya merupakan maksud dari prinsip apa? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya merupakan maksud dari prinsip apa? Jawaban salah, poin 0. Jadi melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya merupakan maksud dari prinsip kesatuan. Lanjut di pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 5 sistem yang ada dalam tubuh manusia. Silakan. Sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem otot, sistem rangka, sistem saraf, sistem Baik, cukup. Poin 100 untuk Regu C. Beri tepuk tangan untuk Regu C. Pertanyaan selanjutnya. INT 23,6 termasuk kategori. Jawaban salah. INT 23,6 termasuk kategori
untuk regu C. Kita lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir berarti pertanyaan keempat ya. Jelaskan pengertian mitigasi. Mitigasi adalah upaya-upaya mengurangi akibat ancaman bencana. Baik, jawaban benar poin 100 untuk regu C. Beri tepuk tangan untuk regu C. Oke, selanjutnya regu D. Pertanyaan wajib. Selesai? Oke, baik. Pertanyaan pertama. Memberikan pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka dan menumbuhkan saling pengertian merupakan maksud dari prinsip apa? Silakan. Jawaban salah. Poin 0. Jadi memberikan pertolongan tanpa membedakan korban yang terluka dan menumbuhkan saling pengertian merupakan maksud dari prinsip kemanusiaan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan kedua. Masih regu B. Sebutkan 4 kewajiban pelaku PT. Silakan. Satu, menyelamatkan jiwa korban agar tidak meninggal di tempat, mencegah cacat misalnya luka yang bekas. Meminta bantuan kepada yang terkahli, membantu kelompok kerja lainnya, memberikan bantuan secara cepat dan tepat sesuai dengan keadaan korban. Disempurnakan? Mau disempurnakan? Silakan. Boleh diulang, silakan. Mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dua, meminta bantuan kepada Baik, cukup. Jawaban benar poin 100 untuk regu D. Beri tepuk tangan untuk regu D. Pertanyaan ketiga. IMT 25,2 termasuk kategori baik. Jawaban benar poin 100 untuk regu D. Pertanyaan terakhir untuk regu D. Jelaskan pengertian kebakaran. Silakan. api yang tidak bisa Baik, jawaban benar poin 100 untuk regu D. Jadi untuk sementara perolehan nilai di babak pertama untuk regu A poin 300. Beri tepuk tangan untuk regu A. Poin untuk regu B 275. Poin untuk regu C 200. Sedangkan poin untuk regu D 300. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya akan lanjutkan ke babak selanjutnya. Jadi babak selanjutnya ini adalah lemparan ya. Jadi lemparan kita akan berikan ke A. Tadi sudah dijelaskan juga kalau waktu 5 detik tidak bisa diselesaikan, kita akan pindahkan ke regu yang lainnya. Dimengerti ya? Baik, kita kembali lagi ke regu A. Pertanyaan pertama di babak kedua atau babak lemparan. Pertanyaan pertama. Jelaskan maksud dari lambang sebagai tanda perlindungan. Silakan. digunakan pada masa perang atau konflik bersenjata dan saat bencana. Baik, jawaban benar poin 100 untuk regu A. Beri tepuk
mendukung komunikasi. Silakan. Diri sendiri kenali orang lain, mau mendengarkan, memberi pernyataan yang jelas. Cukup jawaban benar poin 100 untuk regu A. Beri tepuk tangan untuk berdua. Pertanyaan ketiga. Sebutkan 3 cara penanganan luka tertutup khususnya memar. Silakan. Kompres dengan air dingin. Bila terjadi, angkat gerak atas, tinggikan lebih dari ke arah jatuh. Mau disempurnakan? Cukup? Jadi kurang sempurna poin maaf. Kita berikan kesempatan untuk regu B. Berikan kompres dingin pada memar. Tekan memar menggunakan kompres. Bila terjadi pada alat berat, maka tinggikan setinggi jatuh. Baik, cukup. Poin 75 untuk regu A dan poin 25 untuk regu B. Baik, sudah ini? Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kita. Pertanyaan selanjutnya masih ke regu A. Sebutkan perubahan yang terjadi selama tumbuh kembang dari fase anak ke remaja. Silakan. Perubahan bentuk atau anatomi tubuh, perubahan faal atau fungsi tubuh, perubahan kejiwaan. Baik, jawaban benar poin 100 untuk regu A. Selanjutnya pertanyaan terakhir masih untuk regu A. Sebutkan 4 cara kesiapsiagaan longsor. Selalu waspada, pemetaan di daerah rawan longsor, Waktu habis, kita lempar ke regu B. selalu waspada, pemetaan daerah rawan longsor, melaksanakan patroli, waspadalah. Baik, sudah cukup. Kita berikan poin untuk regu A 50 dan poin untuk regu B 50. Baik. Oke, itu tadi pertanyaan untuk regu B. Kita akan melanjutkan pertanyaan untuk regu A. Jadi kita akan lanjutkan ke regu B. Sudah siap? Baik. Pertanyaan pertama. Jelaskan maksud peniruan pada penyalahgunaan lambang. Waktu habis, kita lempar ke regu C. Waktu habis, kita lempar ke regu D. Baik, jawaban benar poin 100 untuk regu D. Kita lanjutkan pertanyaan kedua untuk regu B. Keterlibatan anggota remaja BNI dalam kegiatan pribadi PNR disesuaikan dengan kompetensinya dan ketertarikan mereka serta kebutuhan PNI, dan mereka memiliki fungsi berdasarkan tingkat PNR-nya. Sebutkan dan jelaskan fungsi anggota PNR tingkat wira. Silakan. Sebagai pendidik kepada teman sebaya. Cukup.
Untuk pertanyaan ini tidak diulangi pertanyaannya. Baik, waktu habis kita pindah ke regu D. Baik, kita lempar lagi ke regu A. Teman-teman Fenomena dapat menjadi pendidik, berperilaku hidup sehat kepada teman sebaya. Cukup? Poin 50 untuk regu B. Jadi jawabannya peer educator, yaitu pendidikan remaja sebaya, keterampilan hidup sehat. Sebutkan dulu peer apa dia? Ya, betul. Jadi tadi langsung semua disebutkan dan ada beberapa katanya yang tidak sempurna. Ya. Baik, masih akan saya lanjutkan untuk pertanyaan ketiga untuk regu B. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan ketiga untuk regu B. Sebutkan 4 gejala dan tanda patah tulang. Silakan. Bagian yang patah terlihat aktif dan bergerak saat sehat. Ada lemak di daerah yang patah, lemak di daerah yang patah, terdengar suara berderi. Mau disempurnakan? Baik, waktu habis kita lempar ke regu C. Ada yang perubahan bentuk, bagian yang patah tidak ada yang bagian dari masalah saat sehat. Terdengar suara berderi pada daerah yang patah. Lemak di daerah yang patah, luka di daerah yang patah, ujung tulang mungkin terlihat pada patah tulang terbuka. Bagian yang patah seperti gerakan bahkan mungkin tidak dapat. Baik, cukup. Ya, baik. Jadi poin 75 untuk regu B dan tambahan poin 25 untuk regu C. Beri tepuk tangan dulu untuk kedua tim. Pertanyaan selanjutnya masih untuk regu B. Sebutkan 3 faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja. Silakan. Kesehatan, gizi, lingkungan. Baik, jawaban benar. Poin 100 untuk regu B. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir. Sebutkan 4 akibat kekeringan. Silakan. Waktu habis, kita lempar ke regu C. Menurunnya daya kesehatan, berkurangnya produksi pangan, menurunnya produksi pertanian, dan berakibat ancaman kelaparan. Mau disempurnakan? Langsung dijawab kan? Baik, kita akan lanjutkan ke regu D. Hasil pertanian, menurunnya hasil kesehatan. Baik, waktu habis kita lanjutkan ke regu A. Berkurangnya ketersediaan air bersih, Cukup? Baik, poin untuk regu C 75 dan tambahan poin untuk regu A 25. Beri tepuk tangan untuk kedua regu. Baik, jadi pertanyaan atau babak kedua untuk regu B ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke regu C. Sudah siap? Baik, saya langsung bacakan pertanyaan pertama. Jelaskan
Baik, jawaban benar poin 100 untuk regu C. Beri tepuk tangan untuk regu C. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih untuk regu C. Sebutkan 4 faktor pendukung dari kerjasama. Silakan. Waktu habis, kita lempar ke regu B. Baik, jawaban benar poin 100 untuk regu D. Beri tepuk tangan untuk regu D. Pertanyaan selanjutnya masih untuk regu C. Sebutkan 4 cara yang harus dilakukan bila ada korban pingsan. Silakan. Waktu habis, kita lempar ke regu D. Berikan semut agar badannya hangat. Jika tidak, dia segera periksa nafas, nadi, dan Baik, pertanyaan jawaban untuk regu D benar, kita beri poin 100. Lanjut, pertanyaan selanjutnya masih untuk regu C. Jelaskan yang dimaksud peran kodrati. Silakan. Waktu habis, regu C kita lempar ke regu D. Silakan. Untuk pertanyaan di babak lemparan tidak bisa diulang pertanyaannya. Waktu habis, kita lempar ke regu A. peran kodrati adalah peran yang muncul berdasarkan jenis kelamin sehingga tidak dapat dipertukarkan. Baik, jawaban benar poin 100 untuk regu A. Beri tepuk tangan untuk regu A. Pertanyaan terakhir untuk regu C. Sudah siap? Baik, sebutkan 4 akibat banjir. Silakan. Penanganan sampah yang buruk, rusaknya bendungan atau saluran air, badai dan gelombang pasang. Kita lempar ke regu D. Kita lempar ke regu A. Selanjutnya benda-benda, terkadang juga ternak dan manusia. Pada longsor akan terjadi akibat pertubisan. Epidemi penyakit, contohnya diare, TBD, gatal-gatal, dan leptospirosis, dan lain-lain. Berhentinya kegiatan manusia seperti tidak terselenggarakannya kegiatan belajar di sekolah. Baik, cukup. Jawaban benar poin 100 untuk regu A. Beri tepuk tangan untuk regu A. Baik, itu tadi pertanyaan di babak kedua untuk regu C. Sekarang kita akan lanjutkan pertanyaannya untuk regu D. Sudah siap? Baik, pertanyaan pertama. Jelaskan maksud dari lambang sebagai tanda pengenal.
jawaban cukup. Poin 100 untuk regu D. Ya, jadi yang bicara tolong suaranya karena kan tidak pakai mic, jadi volumenya ditingkatkan sedikit. Ngerti ya semua ya? Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya untuk regu D. Sebutkan 4 faktor penghambat kerja sama. Silakan. Permusuhan, tidak bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, menarik atau egois, tidak bisa membedakan antara kerjasama dan sama-sama kerja. Jadi kita harus mencegah. Baik, jawaban benar, poin 100 untuk regu D. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Sebutkan 4 cara penanganan luka bakar, luka terbuka. Pak, saya ulang ya. Sebutkan 4 cara penanganan luka terbuka. Silakan. Pastikan daerah luka daerah dilihat, bersihkan daerah sekitar luka, lakukan pembalutan dan pembalutan luka, beri dan korban kenakan pada baru. Baik, cukup. Jawaban benar, poin 100 untuk regu D. Pertanyaan selanjutnya. Jelaskan yang dimaksud norma sosial. Silakan. Norma sosial adalah serangkaian Waktu habis, kita lempar ke regu A. Norma sosial adalah serangkaian peraturan yang disepakati bersama untuk dijaga, dipelihara, dan ditaati oleh semua anggota suatu masyarakat. Baik, jawaban benar, poin 100 untuk regu A. Pertanyaan terakhir masih untuk regu D. Sebutkan 4 penyebab banjir. Silakan. Pendangkalan dasar sungai bersama berhubungan atau daerah resapan air, kurangnya daerah resapan dan penanganan sampah yang buruk. Kita lempar ke regu A. Pendangkalan dasar sungai, penanganan sampah yang buruk, rusaknya bendungan atau saluran air, badai dan gelombang pasang. Baik, poin 75 untuk regu D dan poin tambahan untuk regu A 25. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi itu tadi babak pertama dan babak kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke babak rebutan. Sebelum kita masuk ke babak rebutan, saya akan meminta ke adik-adik semua untuk mencoba belnya, ya. Dimulai dari regu A. Baik, untuk regu B, untuk regu C. Baik, untuk regu D. Sekarang di hitungan ketiga, adik-adik semua bersamaan pencetnya. Siap ya? Oke, baik. 1, 2, 3. Belum. Selesai ketiganya baru kita, karena kita mau tes bel dulu. Ya, jangan sampai misalkan selesai pertanyaan ada yang bersamaan ceritanya pencetnya dan lampunya tidak menyala. Kita akan coba dulu serentak. Baik ya, siap ya? Baik, 1, 2, 3. Oke. Berarti kelihatannya yang duluan pemencet menyala dan yang belakang pemencet mati. Berarti normal semua tombolnya ya. Oh ya, ini ada
masukan dari kakak-kakak panitia juga memencetnya nanti tidak usah barbar karena tadi itu kita ada pending lama karena barbar yang sebelumnya. Ya, maksudnya jangan terlalu kayak ditekan bom begitu, jangan santai saja karena itu dia lembut gitu. Mengerti sampai sini? Baik. Jadi tetap seperti sebelumnya, saya akan membacakan soalnya dan kakak akan memberikan penilaian. Ya, untuk babak kedudukan sendiri ada sedikit perbedaan di babak wajib dan lembaga. Untuk babak kedudukan kami hanya menerima jawaban benar itu 100%. Jadi ketika kurang lengkap maka tidak ada poin 75, tidak ada poin 50 dan tidak ada poin 25. Yang ada hanya 100 dan minus 100. Jadi bisa disebutkan 4 baru 3 atau 3,5 kurang lengkap itu tetap minus. Yang kita butuhnya jawaban yang lengkap. Ya, paham? Oke, terima kasih. Baik, tidak ada pengulangan soal, makanya disimak baik-baik. Sudah siap semua? Tegang. Sebenarnya dari pesan tadi karena ini kan berebutan, jadi efeknya kan pencet tombol. Ya, terserah sebenarnya. Cuman kan efektifnya bagusnya sambil duduk. Tapi kalau misalkan ada antusias sih kalau berdiri misalkan boleh sebenarnya. Boleh. Jadi mau sambil berdiri. Ya boleh silakan. Atau berdiri semua. Dari nyamannya saja ada. Ya oke sip. Jadi kakak-kakak bidang bilang aman dia ada tadi karena jangan sambil bilang kenapa ada berpindah dulu. Nah, oke jadi aman nih. Siap. Oke baik. Siap-siap, jadi babak kedudukan ini ada 10 soal. Ya, saya akan mulai. Pertanyaan pertama. Pada pemindahan darurat dilakukan bila ada bahaya yang mengancam korban dan penolong. Sebutkan 4 contoh. Jawaban kurang sempurna poin minus 100. Oke. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan kedua. Jadi ini yang perlu saya ingatkan ke adik-adik. Jadi biarkan dulu tim juri menyelesaikan pertanyaan, baru kita jawab seperti itu ya. Jadi kalau seperti tadi itu saya stop membacakan soal karena sudah terpencet belnya. Nah, jadi saya akan bacakan ulang. Pada saat pemindahan darurat dilakukan bila ada bahaya yang mengancam korban dan penolong. Sebutkan 4 contoh ancaman tersebut. Nah, baru dijawab. Ancaman kebakaran, ancaman ledakan, ancaman bangunan rumah, bangunan runtuh, ancaman mobil terguling bensin tumpah, adanya bahan-bahan berbahaya, orang sekitar yang berperilaku aneh, selanjutnya kondisi cuaca buruk. Nah, itu jawaban sempurnanya. Ngerti ya? Yang dijawab tadi itu ya tidak sempurna spot-spotnya. Dimengerti ya? Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan kedua. Dalam materi kepemimpinan, jelaskan yang dimaksud dengan motivasi. Motivasi yang mendorong untuk berbuat dan berusaha. Baik, jawaban benar poin 100 untuk review. Pertanyaan selanjutnya. Dewi berumur 20 tahun. Tinggi badannya 155 cm dan berat badan 50 kg dengan IMT 20,2.
Ya, jadi tadi Dewi berumur 20 tahun, tinggi badannya 155 cm dan berat badan 50 kg dengan IMT 20,2. Nah, ini sebenarnya masih ada pertanyaan lanjutannya termasuk dalam kategori apakah IMT Dewi? Nah, itu tadi pertanyaannya ya. Jadi jawabannya 18,5 sampai 25,0 itu kategori normal. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan keempat. Hemat energi merupakan salah satu langkah untuk mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim. Sebutkan 3 langkah-langkah lainnya. Waktu habis, 0 untuk semua guru. Jadi pertanyaannya, hemat energi merupakan salah satu langkah untuk mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim. Sebutkan 3 langkah-langkah lainnya. Jawabannya adalah hemat energi, mengelola sampah, jagalah lingkungan, dan ayo siaga. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bersiap-siap. Dalam materi penyakit mendadak, sebutkan 4 gejala Demam, nyeri, mual, buang air kecil berlebihan, atau tidak sama sekali. Jawaban salah. Poin minus 100 untuk Robul A. Jadi saya akan ulangi pertanyaannya, tadi terpotong. Langsung menjebol. Saya ulangi. Dalam materi penyakit mendadak, sebutkan 4 gejala dan tanda pingsan. Jawabannya adalah perasaan mau jatuh, pandangan berkunang-kunang, telinga berdenging, lemas, keluar keringat dingin, menguap, serta denyut nadi lambat. Nah, jadi tadi pertanyaannya terpotong, langsung menjebol. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan ke-6. Selain lahar atau lava, apa saja yang ditimbulkan oleh gunung api? Awan panas atau extreme geophysical flow, aliran lumpur, hujan abu. Jawaban yang cukup. Poin 100 untuk Robul C. Pertanyaan selanjutnya. Golongan karambol memiliki genotip dan agglutinin dan atau antibodi yang terdapat dalam serum. Sebutkan agglutinin atau antibodi Anti B dan anti A. Oh, baik, jawaban benar, poin 100 untuk Robul A. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 3 cara pencegahan dampak negatif tumbuh kembang remaja. meningkatkan ibadah, membiasakan diri bersyukur dan ibadah Allah, mencari sisi positif pada diri masing-masing. Baik, poin 100 untuk Robul A. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan 2 contoh luka bakar yang disebabkan oleh radiasi. Sinar matahari atau radioaktif. Sinar matahari dan radioaktif. Baik, poin 100 untuk Robul B. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir. Sudah siap? Ya, baik. Dalam prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional terdapat isi salah satu prinsipnya,
yaitu melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayahnya, merupakan maksud dari prinsip. Jawaban benar poin 100 untuk regu D. Oke, ini tadi pertanyaan di bawah kedudukan. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sembari kita menunggu, kita akan melakukan rekapitulasi nilai dari babak pertama, babak kedua, dan babak terakhir atau babak perebutan. Coba di scroll ke atas untuk tim A yang SMP jadi pelan-pelan saja. Jadi kita akan samakan yang di layar dengan yang direkam manual oleh tim juri. Coba ada tweet di sini yang 1175. Tweet di situ. Itu harusnya kalau minus dia tidak ada, karena itu dia penjumlahan, ya. Ya, jadi yang benar itu di situ 1375 karena di situ kan 1100 tadi ya. Jadi kita lihat sama-sama 1175. Sedangkan di situ ada 2 minus 100. Jadi ini perhitungannya kalau di Excel biasanya ini mungkin perlu dirapikan sedikit ya untuk perhitungan otomatisnya. Baik, saya akan membacakan perolehan poin dari babak pertama, kedua, dan ketiga untuk masing-masing regu. Di regu A total poin 1375. Beri tepuk tangan untuk regu A. Selanjutnya untuk regu B. Oleh maaf tadi regu A ya, SMP 37 Makassar. Selanjutnya untuk regu B SMP 1 Suku Minasa, betul ya? Poin 675. Beri tepuk tangan dulu buat regu B. Selanjutnya untuk regu C total poin 500 dari SMP Negeri 4 Makassar. Beri tepuk tangan dulu buat regu C. Selanjutnya regu D total poin 1175. Ini dari SMP Negeri 23 Makassar, betul ya? Poin 1175. Beri tepuk tangan dulu untuk regu C. Ya, jadi sesuai dengan teknikal meeting tadi malam, kita akan ambil 5 yang nilainya tertinggi. Nanti akan diumumkan akumulasinya yang tadi di range pertama juga. Ya, jadi belum langsung misalkan ini kayak SMP 23 urutan kedua nih di range kedua, tapi mungkin di sebelumnya ada yang lebih tinggi dari itu, mungkin ini yang akan naik. Ya, jadi nanti tunggu pengumumannya dari kakak-kakak panitia. Siapa saja 5 sekolah yang masuk ke babak
itu saja.